Halo kalian semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan channelnya Ningwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Oke, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap semangat, sehat jasmani dan rohani ya, supaya kita tetap bisa beraktivitas, bisa bekerja, juga bisa menikmati hidup dan happy. Karena happy itu tidak bayar, tapi dari diri kita sendiri. Makanya buatlah diri kita happy dengan apapun cuaca, keadaan, dan situasi kita. Dengan happy, berserah pada Tuhan, pasti kita akan mempunyai ketenangan jiwa. Oh ya, kali ini Ningwati mencoba menceritakan tentang mobil listrik di Belanda ini, yang sejak beberapa tahun ini sudah banyak yang memakainya. Dan ini juga atas request netizen agar Ningwati membahasnya secara detail. Tapi karena ini bukan expertnya Ningwati, Ningwati mencoba menjelaskan secara ringkas saja ya. Karena untuk detailnya itu pasti ada ahlinya sendiri. Jadi Ningwati berusaha menjelaskan apa yang Ningwati lihat di sekitar Ningwati tinggal. Mobil listrik itu bagaimana, perkembangannya itu bagaimana, dan manfaatnya apa untuk kita semua, terutama untuk dunia, ekosistem ya, begitu. Nah, kegunaannya mobil listrik itu apa sih? Kalau yang Ningwati baca, baik dari Google, terus juga ada dari bisnis.com Indonesia, juga dari ANWP di Belanda sini, ternyata bagus loh. Dia membuang CO2 itu nol, daripada kita pakai bensin yang banyak menggunakan CO2, dan itu tidak bagus untuk planet kita, juga untuk masa depan. Jadi sekarang sepertinya semua dunia tuh berlomba-lomba menciptakan mobil listrik ini, yang sebetulnya sudah ada sejak abad ke-18. Yang memulainya adalah orang Hongarai, terus Belanda, dan juga Amerika. Ternyata Belanda sudah menciptakan itu sejak abad 18. Makanya sekarang di Belanda ini yang namanya mobil listrik, waduh, digencarkan. Juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu dari hari ke hari itu dipermodern terus. Aku lihatnya, oh bagus sekali. Tapi aku sendiri masih pakai mobil bensin ya, karena suamiku bilang, nanti aja, kan kita barusan beli mobil 3 tahun ini, jadi dinikmati dulu, dia bilang gitu. Tunggu sampai pengumuman pemerintah semuanya harus mobil listrik, nah baru suamiku beli, katanya gitu. Padahal harga bensin sekarang di Belanda sedang naik ya. 1 liter tuh 2 euro, berapa gitu. Mahal loh itu. Berasa untuk ke bidang transportasi atau orang-orang yang kerja dengan menggunakan mobil. Juga transportasi umum naik semua loh di sini tiketnya. Jangan salah, Belanda tuh mahal untuk biaya hidup. Dan setelah aku baca di bisnis.com Indonesia, ternyata ada seorang pengusaha Belanda yang telah menawarkan tentang mobil listrik ini ke pihak pemerintah Indonesia, terutama untuk charger pointnya, untuk pengisian baterainya, dan juga untuk charge cardnya. Aku gini, oh bagus. Setelah tak baca ulasannya itu, semua sudah diterapkan di Belanda sini. Jadi mengenai boxnya untuk ngecharge, untuk bikin ngecharge ke
ke mana, ke tempat mobil itu sudah dilakukan di Belanda sini sejak beberapa tahun yang lalu. Aku nggak tahu di Indonesia sudah apa enggak. Jadi begitu simpel dan kecil, terus samping kiri kanannya itu ada tempat chargernya. Jadi mobil listrik di situ bisa di-charge, nge-charge di situ. Aku nggak tahu ada yang 30 menit atau berapa. Mungkin nanti semakin lama semakin diperpendek jamnya ya. Itu masih dalam penggodokan kalau aku baca. Juga mobil listrik di Belanda ini di setiap perkantoran, di setiap rumah tangga, di setiap pertokoan yang ada parkir mobilnya itu selalu ada tempat charger. Jadi untuk baterai pengisian mobil listrik ini selalu ada di Belanda ini. Apalagi di Amstelveen ini ya, di kota di mana aku tinggal, banyak sekali. Di flatku aja sudah ada dipasang 2. Dan itu khusus tempat parkir untuk mobil yang mau ngecharge. Jadi kalau misalnya nggak ngecharge mobilnya, nggak boleh parkir di situ. Jadi ada tulisannya. Nanti aku perlihatkan videonya itu, jadi kalian nanti bisa lihat bagaimana itu digunakan. Juga untuk tempat chargernya itu ada yang di belakang, ada yang di depan, di samping gitu ya. Juga mobil-mobil yang baru, mobil-mobil merek baru kebanyakan sekarang pakai listrik. Ya, dan untuk ke charger ini ada charger pointnya di mana untuk ngurus penggunaan kartu ini ya, terutama untuk cara pembayarannya ya, begitu. Jadi aku lihat sudah bagus ya, dan praktis. Setiap kota di sini, setiap desa pun itu sudah dipasang. Juga orang-orang yang kaya, rumahnya mereka sudah pakai charger ini dan mereka memilikinya secara pribadi, dipasang di rumahnya, itu sudah ada. Dan aku lihat di Amstelveen juga sudah banyak itu. Kalau aku jalan kaki gitu, aku lihat oh rumahnya udah dipasang untuk charger listrik, aku gitu ya, bagus. Jadi setiap saat mereka butuh itu bisa, tapi jangka waktunya itu lama ya, nggak seperti kalau kita ngisi bensin. Jadi itu yang mungkin sekarang yang aku baca itu kendalanya di situ. Jadi kalau di sini itu makanya itu ada yang separuh bensin, ada yang separuh pakai listrik itu tadi. Kalau listriknya udah habis, misalnya keluar Belanda gitu ya, mereka bisa beralih ke bensin. Untuk sementara itu seperti itu. Tapi dirancang untuk masa depannya itu 100% mobil listrik. Semoga ini bisa terrealisasi ya, karena memang nggak mudah dan kendalanya itu banyak. Karena pada abad 18 mobil listrik ini sudah direncanakan oleh ahli-ahli yang aku sebutkan tadi. Cuman mereka mengalami kendala dan akhirnya beralih ke bensin yang lebih mudah dalam pengisiannya dan cepat. Tapi semoga yang sekarang ini bisa diwujudkan untuk mobil masa depan yang ramah lingkungan dan bisa membersihkan planet bumi ini untuk anak cucu kita nantinya. Ya toh? Kita akan berharap anak cucu kita itu sehat, jasmani, rohani, terus menghuni planet ini dengan baik, merawatnya. Nah, itu dimulai dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat yuk bentuknya charger itu dan juga kabel listriknya itu disalurkan ke mobilnya itu bagaimana. Kita lihat ya, semua sudah ada dan tersedia di Belanda sini dan sudah banyak yang menggunakan.
Ini salah satu tempat untuk charger mobil listrik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Setiap model charger itu kiri kanan itu bisa digunakan untuk 2 mobil. Dan ini parkir ini khusus untuk yang mobil elektrik yang mau ngecas di sini. Jadi tempat parkir ini nggak boleh mobil lain parkir di sini. Jadi khusus untuk yang mau ngecas mobilnya. Tak kasih tahu ya, tak kasih lihat dekatnya. Ini sepertinya yang prabayar. Nih, tuh kan ada tulisannya. Nah, ini itu ada tempat untuk naruh kartunya supaya bisa ngecas. Ini kiri kanannya seperti ini. Dan ini ada tulisannya Oplat pun. Bagus ya. Itu yang ada yang di belakang chargernya, juga ada yang di depan. Kalau ini yang di depan. Ini khusus untuk parkir mobil elektrik yang mau ngecharge. Kalau nggak ngecharge, nggak boleh parkir di sini. Juga mobil lain tidak boleh parkir di sini. Nah, itu tadi penjelasanku yang singkat, bukan dari ahlinya, tapi itulah, semoga kalian bisa mengerti dan bisa mencerna cerita Ningwati tentang mobil listrik di Belanda. Dan apabila kalian suka, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, tanda notifikasi, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain cerita. Dah.